原来是你，臭猴子！三途河承载着生灵之语，只要前 Halo 往三途 teman-teman yang budiman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat 这 selalu. 货是陈翔。 Jumpa lagi bersama Kopi Wi-Fi Channel. Di video kali ini Kopi Wi-Fi Channel akan membuat alur cerita film Monkey King The One and Only. 给你脸了。 Film Monkey King ini masih seputaran perjalanan Monkey King menemani gurunya ke barat untuk mencari kitab suci. Yuk gak usah pakai lama, kita langsung mulai aja alur cerita film ini. Dan setelah nonton kalian jangan lupa like, komen yang positif, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cekidon. Berawal dari seorang anak menemukan beberapa pria tergantung seperti mayat hidup dan ia berteriak, para pria itu berusaha mengejar anak itu. Ternyata Sun Wukong sudah memperhatikan dari jauh, ia maju dan berusaha mengalahkan para pria yang nyawanya seperti dikendalikan sesuatu. Para pria itu sulit ditaklukkan tetapi Sun Wukong tidak menyerah, hingga siluman yang membuat mereka seperti itu muncul. Siluman itu tidak heran kalau yang datang Sun Wukong atas perintah Biksu Tang untuk menyelidiki kejadian di desa ini. Sun Wukong malah mengejek siluman itu. Siluman itu malah mengejek balik Sun Wukong dengan mengatakan bahwa sekarang derajat Sun Wukong turun karena mengorbankan diri untuk kayangan dan Biksu Tang. Mendengar perkataan siluman itu Sun Wukong menjadi kesal dan berusaha melawan siluman itu. Sun Wukong dan siluman itu terlibat dalam perkelahian. Siluman itu mengeluarkan berbagai macam jurus untuk mengalahkan Sun Wukong, tetapi Sun Wukong tetap bisa menghadangnya. Lalu siluman itu membangkitkan kembali para pria yang sudah ia ambil nyawanya. Dan mereka akan bersatu melawan Sun Wukong. Pada saat Sun Wukong akan melawan mereka, tiba-tiba gelang di kepala Sun Wukong berdenyit, tandanya Biksu Tang datang dan membacakan mantra agar Sun Wukong tidak berbuat kejahatan. Biksu Tang membaca mantra itu karena Sun Wukong hendak menyakiti orang-orang. Sun Wukong menjelaskan bahwa mereka adalah siluman. Biksu Tang tidak percaya, meskipun mereka terlihat menakutkan. Dan Biksu Tang percaya mereka orang biasa. Sun Wukong kesal karena Biksu Tang sangat percaya kalau mereka orang biasa. Saat Sun Wukong hendak marah, Biksu Tang membacakan mantra agar Sun Wukong berhenti. Sun Wukong mengerang kesakitan. Siluman yang melihat Sun Wukong seperti itu mengejeknya dan membuat Sun Wukong semakin marah. Sun Wukong tidak peduli dengan mantra itu, ia melawan kesakitan yang ia rasakan untuk menyingkirkan siluman itu. Sun Wukong mengeluarkan tongkatnya dan berusaha menghabisi siluman beserta para pengikutnya. Saat ia akan menghabisi siluman itu berusaha menghasut Sun Wukong dengan mengatakan apa yang Sun Wukong cari dengan mengantar Biksu Tang mencari kitab suci. Sun Wukong mengatakan bahwa ia mencari kebebasan. Siluman itu menghasut dengan menanyakan apakah Sun Wukong yakin dengan itu. Siluman itu menyuruh Sun Wukong membuka matanya lebar-lebar. Dan Sun Wukong terpengaruh hasutan siluman itu, lalu tiba-tiba siluman itu berubah menjadi bentuk Sun Wukong dan membuat Sun Wukong terbakar. Sun Wukong sudah berada di suatu tempat. Ia tersadar dan ia kesal karena memakai gelang mantra di kepalanya dan ia berusaha melepaskannya. Ternyata Biksu Tang ada di depannya. Dan menanyakan apakah Sun Wukong menyadari kesalahannya. Sun Wukong malah kesal dan mengatakan bahwa mengikuti Biksu Tang adalah sebuah kesalahan. Biksu Tang mengomeli Sun Wukong karena Sun Wukong tidak pernah bertobat dan menyelesaikan semua masalah dengan kekerasan. Sun Wukong semakin kesal mendengar perkataan Biksu Tang dan ia beradu mulut dengan Biksu Tang. Sun Wukong mengingatkan Biksu Tang bahwa dia selalu menyelamatkan Biksu Tang dari para siluman dan jika semua bisa diselesaikan dengan cinta untuk apa mencari kitab suci itu. Biksu Tang langsung mengambil sikap akan membacakan mantra pada Sun Wukong. Sun Wukong langsung meminta maaf atas apa yang sudah ia perbuat. Biksu Tang mengatakan pada Sun Wukong sebenarnya pikiran Sun Wukong tidak jahat hanya naluri alami Sun Wukong yang menjadi agresif. Dan Biksu Tang berharap Sun Wukong bisa menyadari kesalahannya dan memperbaikinya serta Biksu Tang mengharapkan Sun Wukong mulai sekarang dapat menyelesaikan masalahnya tidak dengan kekerasan, lebih banyak percaya dan kurangi kecurigaan. Sun Wukong menerima nasihat gurunya itu dengan kesal. Dan saking kesalnya mata Sun Wukong menjadi merah, gurunya menanyakan ada apa dengan matanya.
Sun Wukong hanya menjawab bahwa matanya kemasukan debu, dan pergi meninggalkan Biksu Tang. Di desa lainnya para siluman sedang meracuni para penduduk desa dengan menyamar menjadi para dermawan yang membagi-bagikan makanan. Dan para penduduk desa saling berebut mengambil makanan dari siluman itu. Tiba-tiba Dewa Roh raksasa datang dan mengamuk akibat perbuatan para siluman. Siluman ini sudah membuat para penduduk desa terjangkit jamur dan ia mencuri artefak milik kayangan. Dewa Roh raksasa mulai menyerang para siluman, dan mengatakan pada penduduk bahwa yang memberi mereka makan adalah siluman. Para penduduk tidak peduli karena mereka sangat kelaparan. Mereka saling berebut makanan, hingga Dewa Roh raksasa memperlihatkan bentuk asli siluman itu. Para penduduk langsung membuang makanan yang mereka ambil dan memuntahkannya. Ternyata pemimpin siluman itu tidak menyerah, ia mengambil sebuah gelang dan melemparkannya sehingga membuat Dewa Roh raksasa terbakar. Lalu Dewa Roh raksasa itu pergi dan berjanji akan kembali untuk membalas perbuatan pemimpin siluman itu. Tak lama anak buah siluman itu datang dengan cemas dan mengabari bahwa ada beberapa warga desa yang menyelinap ke gua Dewa Air tanpa izin dan mengambil kue awan. Pimpinan siluman itu menyuruh agar anak buahnya tidak usah panik. Dan pemimpin menjadi kaget mendengar kabar bahwa saudaranya Nonaki meninggalkan gua dengan sendiri untuk mengejar para warga desa itu. Kembali ke Sun Wukong, ia bersama Biksu Tang dan kedua saudaranya pergi kembali untuk mencari kitab suci. Mereka kelelahan dan mampir di sebuah rumah. Di rumah itu sama sekali tidak berpenghuni dan tidak ada makanan maupun minuman. Tiba-tiba dari kejauhan beberapa orang berlari seperti ketakutan, Sun Wukong dan yang lainnya terkejut. Saat Cut Patkai mendengar itu suara laki-laki yang meminta tolong ia malah tidak tertarik. Biksu Tang menegurnya dan mengatakan jika menolong orang tidak boleh melihat laki-laki atau perempuan. Biksu Tang segera menyuruh Sun Wukong untuk menolong beberapa orang yang minta tolong itu. Sun Wukong tidak bersemangat karena percuma menyerang tetapi tidak boleh dengan kekerasan. Gurunya tetap memaksa Sun Wukong harus pergi dan menyelesaikan masalah orang-orang itu dengan cinta dan berpelukan. Dengan terpaksa Sun Wukong mengiyakan perintah Biksu Tang. Sun Wukong menghadang para penjahat dengan kesabaran, tetapi para penjahat itu malah menamparnya. Pada saat Sun Wukong melihat ke arah Biksu Tang menyuruhnya untuk tetap tenang. Tapi Sun Wukong mempunyai akal, ia pura-pura tersandung dan membuat orang-orang itu saling memukul, seperti senjata makan tuan. Biksu Tang mengetahui akal bulus Sun Wukong itu dan berusaha memarahinya. Tetapi belum sempat memarahinya orang-orang itu memohon agar Biksu Tang menolong mereka. Tiba-tiba seorang wanita datang dan mengomel kesal. Sun Wukong berusaha mencegatnya dan seperti biasa Cut Patkai terpesona pada wanita itu. Cut Patkai mendorong Sun Wukong untuk menanyakan apa yang bisa dibantu untuk wanita itu. Wanita itu kesal dan ia maju menuju orang-orang yang tadi berlari. Dan Cut Patkai berusaha merayu wanita ini. Wanita ini marah karena orang-orang itu sudah mencuri kue awan milik kelompoknya. Mereka mencuri karena mengira bahwa kue awan itu akan menyembuhkan penyakit mereka. Lalu mereka memakan kue awan itu, tetapi bukannya sembuh malah mereka berubah menjadi jahat dan penuh luka. Orang-orang ini akan menyerang Biksu Tang, lalu Biksu Tang menghentakkan tongkatnya dan membacakan doa. Setelah itu Biksu Tang mengira orang-orang itu sudah sadar, dan ia meneriaki Sun Wukong bahwa ini adalah kekuatan cinta. Tak lama orang-orang itu menyerang Biksu Tang. Sun Wukong berusaha membantu Biksu Tang tetapi Biksu Tang meyakini bahwa harus menyelesaikan dengan kekuatan cinta. Tidak tahan melihat itu wanita tadi mengangkat tangannya dan mengoyang tangannya sehingga membuat orang-orang itu memuntahkan kue awan yang mereka makan dan mereka pergi. Biksu Tang bersorak karena mengira ia menyelesaikan masalah ini dengan cinta. Para murid Biksu Tang mengatakan bahwa yang menyelesaikan masalahnya adalah wanita ini sambil menunjuk ke arah wanita itu. Biksu Tang mengacungkan jempol pada wanita itu. Dan Biksu Tang mengatakan bahwa lihat selama perjalanan mencari kitab suci kita tidak hanya bertemu dengan siluman tetapi juga dengan. Belum selesai berbicara Sun Wukong menyela bahwa wanita itu adalah siluman rubah yang bernama Xiaoqi. Siluman rubah langsung maju dan mengatakan memangnya kenapa kalau siluman, mereka saja juga terdiri dari siluman monyet, siluman babi dan siluman ikan lele yang bernafas dengan udara. Cut Patkai mengejek saudara perguruannya Shao Jing karena merupakan siluman lele. Mereka saling berdebat dan Biksu Tang menghentikan mereka. Dan mengatakan tidak peduli jika Nona Xiaoqi siluman atau manusia, ia tetap punya hati untuk menolong orang dan tetap memarahi Sun Wukong karena selalu memakai kekerasan.
Xiaoqi baru menyadari kalau Sun Wukong adalah monyet yang terkenal itu, ia sangat mengagumi Sun Wukong hingga ingin meminta tanda tangannya. Singkat cerita Biksu Tang bertanya mengapa orang-orang itu ingin mencuri kue awan kelompok Xiaoqi. Xiaoqi tidak menjawab, ia langsung membungkus sisa kue itu dan berpamitan pergi. Melihat itu Sun Wukong menjadi curiga. Xiaoqi sudah tiba di tempat tinggalnya, di sana kakaknya sudah menunggu. Ia langsung bertanya pada kakaknya yang bernama Shen Jian, sebenarnya apa yang terkandung dalam kue awan, karena penduduk desa yang memakannya bukan sembuh malah menjadi buruk. Shen Jian meyakini bahwa kue awan sedang dalam proses uji coba jadi belum tahu efek sampingnya. Dan Xiaoqi meyakinkan Shen Jian untuk memberitahukan pada warga tentang itu semua, kakaknya mengatakan bahwa para penduduk desa tidak peduli karena mereka hanya peduli keselamatan diri mereka masing-masing. Lalu Xiaoqi melihat luka di lengan Shen Jian dan ia mengobatinya. Shen Jian kesal karena Xiaoqi hari ini keluar dari tempat mereka. Xiaoqi menceritakan bahwa ia hari ini bertemu dengan Raja Monyet dan Biksu Tang. Shen Jian yang mendengar itu menjadi kaget, tetapi Xiaoqi tidak yakin mereka asli atau tiruan. Tiba-tiba roh Xiaoqi pergi. Shen Jian berusaha mengembalikan roh Xiaoqi, anak buah Shen Jian meyakinkan bahwa untuk mengembalikan roh Xiaoqi akan membuat kacau tubuhnya, walaupun menggunakan semua roh warga desa untuk memperpanjang hidupnya, Xiaoqi mungkin akan bertahan paling lama 1 bulan. Dan mendengar itu Shen Jian berpikir bahwa pendeta Tang datang di waktu yang tepat. Orang-orang desa meminta tolong pada Biksu Tang. Sun Wukong melihat bahwa mereka semua sudah bukan manusia, tetapi Biksu Tang tetap tidak percaya apa yang dikatakan oleh Sun Wukong. Orang-orang itu meminta Biksu Tang untuk menyembuhkan kepala desa mereka yang sakit parah. Sun Wukong meyakinkan Biksu Tang bahwa mereka harus segera pergi, tetapi Biksu Tang meyakinkan Sun Wukong akan membantu kepala desa. Biksu Tang akan diantar ke tempat kepala desa tetapi para muridnya disuruh menunggu karena takutnya kepala desa malu terlihat oleh banyak orang. Sun Wukong terlihat sangat curiga. Berpindah tempat ke Xiaoxi. Xiaoxi bertanya pada Mao sebuah gelang pengunci jiwa, dan menanyakan bagaimana cara agar Sun Wukong yang terkenal sebagai pendeta agung yang setara dengan surga membawa ia dan Shen Jian kembali ke Gunung Bunga dan Buah serta mereka tidak perlu takut dengan dewa lagi. Mao mengatakan bahwa Xiaoxi harus melepaskan gelang mantra yang ada di kepala Sun Wukong. Biksu Tang sudah masuk ke sebuah rumah. Kepala desa ada di sana, Biksu Tang mencoba menganalisa dan menyembuhkan kepala desa. Dan kepala desa itu menyerang Biksu Tang. Tak lama Sun Wukong tiba dan menyerang kepala desa itu tanpa ampun. Orang yang mengantar Biksu Tang ke rumah kepala desa keluar dan berteriak bahwa Sun Wukong dan Biksu Tang menyerang kepala desa. Warga desa marah dan menyerang Sun Wukong. Sun Wukong tidak diam aja, ia menggerakkan tongkatnya dan menghabisi para warga desa. Melihat Sun Wukong tidak terkendali, Biksu Tang langsung membacakan mantra dan membuat Sun Wukong merintih kesakitan. Sun Wukong berusaha meyakini Biksu Tang bahwa yang ia bunuh semuanya siluman. Biksu Tang tidak peduli, ia hanya menginginkan Sun Wukong menyelesaikan dengan kedamaian, tidak peduli caranya. Biksu Tang mengusir Sun Wukong agar tidak mengikuti mereka lagi untuk perjalanan ke barat mencari kitab suci karena Sun Wukong memiliki kekuatan tetapi tidak memperbaiki hatinya. Sun Wukong menjadi kesal, dan ia mengatakan bahwa kalau bukan karena ia ingin bebas ia tidak ingin ikut perjalanan ke barat. Cao Wujing membujuk Sun Wukong agar ia tidak membantah perintah Biksu Tang. Tetapi karena sudah terlalu kesal Biksu Tang mengucapkan perpisahan dengan Sun Wukong. Karena gengsi Sun Wukong pun pergi walau Cut Pat Kai dan Cao Wujing menghalanginya. Setelah kepergian Sun Wukong, para warga desa bangkit, Biksu Tang dan kedua muridnya tersadar bahwa mereka memang siluman, dan tak lama Shen Jian bersama anak buahnya datang menemui Biksu Tang. Berpindah ke Sun Wukong yang meratapi nasibnya di sebuah tempat. Xiaoqi diam-diam bersembunyi di pohon dan mengintipnya. Sun Wukong tahu bahwa Xiaoqi di situ, ia menyuruh Xiaoqi keluar. Sun Wukong menyuruh Xiaoqi menjauhinya. Xiaoqi melihat wajah Sun Wukong yang muram dan ia menebak bahwa Sun Wukong pasti bertengkar dengan gurunya. Xiaoqi berusaha membujuk Sun Wukong jika ia bisa melepaskan gelang di kepalanya apa yang akan Sun Wukong berikan.
Sun Wukong menantangnya melepaskan dulu, lalu Xiaoqi mengeluarkan gelang emas milik Shen Jian. Gelang emas itu malah mengambil tongkat Sun Wukong. Sun Wukong menjadi marah dan menyuruh Xiaoqi mengembalikannya. Xiaoqi tidak tahu caranya mengembalikannya karena gelang emas itu milik Shen Jian. Sun Wukong kesal dan menggigit ekor Xiaoqi. Tak lama Cut Patkai datang dan mengabarkan bahwa Biksu Tang ditangkap. Tetapi Sun Wukong enggan membantunya karena Biksu Tang sudah merendahkannya. Cut Patkai terus memaksanya dan mengingatkan Sun Wukong tentang kebaikan Biksu Tang yang membebaskannya dari kurungan di gunung. Dan Sun Wukong luluh serta menanyakan siapa yang menangkap Biksu Tang. Cut Patkai mengatakan bahwa yang menangkap Biksu Tang bernama Shen Jian. Xiaoxi yang ada di situ tidak percaya kalau Shen Jian melakukan itu. Sun Wukong mengajak Xiaoxi pergi ke tempat Shen Jian. Sesampainya di sana Xiaoxi mengatakan ia akan menanyakan kepada Shen Jian apa yang terjadi. Sun Wukong tidak segera percaya, ia dan Cut Patkai berusaha mencari sendiri Biksu Tang dan Shao Wujing. Dan mereka menemukannya, Biksu Tang dan Shao Wujing ada di dalam kurungan besi. Mereka terlihat sangat kesal pada Sun Wukong dan Cut Patkai. Saat melihat Sun Wukong senang karena Sun Wukong kembali, tetapi Sun Wukong terlihat kesal dan pura-pura akan pergi lagi. Shen Jian yang dari tadi memperhatikan tingkah laku mereka menghadang Sun Wukong pergi. Dan ia mengejek Sun Wukong dengan mengatakan mengapa sekarang Sun Wukong derajatnya merosot dengan membantu Kayangan dan Biksu Tang. Sun Wukong kesal mendengar perkataan Shen Jian. Dan Shen Jian mengajak Sun Wukong menjadi saudara angkatnya, serta bekerja sama untuk membagi daging Biksu Tang dan bekerja sama melawan Kayangan. Sun Wukong hanya meremehkan perkataan Shen Jian. Shen Jian menjadi marah dan kesal. Sun Wukong dan Shen Jian terlibat perkelahian. Sun Wukong hampir kalah dari Shen Jian. Tiba-tiba Xiaoxi datang dan marah karena Shen Jian benar menangkap Biksu Tang. Shen Jian mengatakan roh Xiaoxi tidak stabil setelah ia membantu Shen Jian pada menghadang petir dari Kayangan, oleh karena itu Xiaoxi harus makan daging Biksu Tang agar rohnya bertahan. Sun Wukong mengira Xiaoxi mendekati mereka karena mempunyai niat jahat itu. Sun Wukong mencekik leher Xiaoxi. Shen Jian menjadi marah mengeluarkan gelang emasnya yang membuat Sun Wukong akan tertarik ke dalamnya. Melihat itu Xiaoxi maju membantu Sun Wukong, dan Shen Jian menghentikan mantranya itu. Lalu Xiaoxi membawa Sun Wukong dan Cut Patkai pergi dari tempat itu dan berpesan agar Shen Jian tidak menyakiti Biksu Tang. Lanjut part 2 ya.